Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Hasyiah Bajuri, masih melanjutkan tentang bab menyamak kulit bangkai. Kita telah sampai kepada qauluhu, perkataan syarah yang mengatakan tathuru, kulit-kulit bangkai seluruhnya itu bisa menjadi suci. Ai zahiran wa batinan, yang menjadi suci itu adalah zahirnya kulit dan batinnya kulit. Wal muradu bizahir, dan yang dimaksud dengan zahirnya kulit itu adalah itu adalah sesuatu zahara yang tampak min wajhaihi, dari dua sisi. Jadi yang dimaksud dengan zahir itu adalah sesuatu yang tampak dari dua sisi kulit. Wal batin, sedangkan batin itu adalah khilafuhu, kebalikan zahir. Wa huwa, dan adapun batin itu adalah sesuatu lau syuqa, seandainya dirobek, la zahara, niscaya tampak apa Wakil, dan dikatakan al-zahir, yang dimaksud zahir itu adalah sesuatu la qaddabir, sesuatu yang bertemu dengan alat penyamak. Wal batin, sementara yang dimaksud dengan batin itu adalah malam yulaqihi, yaitu sesuatu yang tidak bertemu dengan alat penyamak. Wa alaihi, dan atas pendapat ini Jaro telah menjalankan al-muhasyi, yaitu Syekh Al-Barmawi telah menjalankan pendapat ini tabaan, karena mengikuti li Syekhil Khatib, karena mengikuti Syekh Khatib, yaitu pengarang kitab Mughnil Muhtaj, Syekh Khatib Asyarbini. Wa huwa, adapun pendapat ini itu dhaifun, itu adalah pendapat yang dhaif. Jadi pendapat yang telah dijalankan oleh Syekh Al-Barmawi karena mengikuti Syekh Khatib Asyarbini di dalam definisi zahir dan batinnya kulit, fahuwa dhaif, itu adalah dhaif. Wal mu'tamad, adapun pendapat yang mu'tamad, yang kuat, itu adalah al-awalu, yaitu pendapat yang pertama tadi. Bidalili qaulihim, dengan dalil perkataan mereka para ulama, idza qulna, jika kita mengatakan bitaharati zahirihi duna batinihi, jika kita mengatakan dengan sucinya zahirnya kulit, duna batinihi, bukan batinnya kulit. Jazati sholah, maka boleh sholat alaihi, di atas kulit. La fihi, enggak boleh sholat fihi, di dalam kulit. Fa inna dzalika, ya maka yang demikian itu yastuku, mencocoki bima, dengan sesuatu lau sholah, seandainya seorang sholat ala kullin, atas tiap-tiap min wajhaihi, dari dua sisi kulit. Qala Az-Zarkashiyu, telah berkata Imam Az-Zarkashi, fatanabbah lidzalika, maka hendaknya seorang memperhatikan yang demikian itu, masalah zahir dan batinnya kulit. Faqad ra'aitu, sungguh aku telah melihat man, orang yaghlitu fih, yang dia salah di dalam masalah ini. Biddibaghi, kulit bangkai bisa menjadi suci biddibagh, dengan cara disamak. Sawaun, sama saja, fidzalika, di dalam hal itu, di dalam sucinya kulit bangkai dengan cara disamak, maitatu makulil lahmi, yaitu bangkainya hewan yang boleh dimakan dagingnya, wa ghairihi, dan bangkainya hewan yang enggak boleh dimakan dagingnya.
Jadi bangkainya hewan yang boleh dimakan dagingnya itu bisa menjadi suci dengan cara disamak. Begitu juga bangkainya hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya itu juga bisa menjadi suci dengan cara disamak. Wa kaifiyatu tabghi, dan adapun tata cara menyamak adalah ayan zi'ah, seorang menghilangkan fudulal jildi, sisa-sisa kulit, mimma dari sesuatu, yu'afinuhu yang bisa membuat busuk kulit, mindamin daripada darah, wa nahwihi dan dari seumpama darah, menghilangkannya tadi bisyai'in dengan sesuatu hirrifin yang pedas. Nah, kata muhasyi, wa'lam, ketahuilah, anna jildal maitati, bahwasannya kulit bangkai, ba'da tabghihi, setelah disamaknya kulit tadi, itu yasiru, kulit bangkai tadi itu menjadi kathaubin tanajusin, seperti pakaian yang terkena najis. Kenapa? Limulaqatihi, karena bertemunya kulit bangkai yang sudah disamak tadi lidabek dengan alat untuk menyamak an-najisi yang najis, atau alladhi perkara tanajjasa yang menjadi najis bihi dengan sebabnya. Fala yusalli, maka hendaknya seorang fala yusalli, maka seorang tidak boleh sholat fihi pada kulit bangkai yang sudah disamak tadi, wala alaihi, dan seorang enggak boleh sholat alaihi di atas kulit bangkai yang sudah disamak tadi, qabla ghuslihi, sebelum dicucinya atau dibasuhnya kulit yang sudah disamak tadi. Jadi kulit bangkai yang sudah disamak itu disamakan seperti pakaian yang terkena najis. Karena kulit bangkai tadi itu bertemu dengan alat yang digunakan untuk menyamak yang najis, sehingga seorang nggak boleh sholat pada kulit bangkai tadi, dan seorang nggak boleh sholat juga di atas kulit bangkai tadi sebelum kulit bangkai tadi itu dibasuh. Kemudian qauluhu, perkataan syarah yang mengatakan bitibak, kulit bangkai itu bisa menjadi suci dengan cara disamak. Kata muhasyi, law abbara bil intibak, seandainya musannif itu mengungkapkan dengan bil intibak, lakana aula, niscaya yang demikian itu lebih utama. Li'alla yuhama, supaya perkataannya musannif tadi itu tidak menimbulkan pemahaman ishtiratul fi'li, kepada disyariatkannya pekerjaan. Ma'a, bersama, annahu, bahasanya yang demikian itu laisa kadzalik, itu enggak benar. Falau waqa'al jildu, seandainya jatuh apa jildu, kulit, jatuh alat dabik, atas alat yang digunakan untuk menyamak. Seandainya ada kulit yang jatuh di atas alat yang digunakan untuk menyamak, au bil aksi, atau sebaliknya, yang jatuh adalah alat yang digunakan untuk menyamak jatuh kepada kulit, fantabagha, kemudian kulit tadi itu tersamakkan dengan sendirinya, maka toharoh, maka kulit tadi itu menjadi suci. Jadi kata Syekh Bajuri, yang lebih utama hendaknya musannif itu menggunakan kata intibagh, bukan dengan tibagh. Karena kalau intibagh ini tanpa perbuatan orang, tanpa fi'lil fa'il, tanpa perbuatan orang yang mengerjakan. Tapi kalau tibagh ini harus dengan perbuatan orang.
Karena yang benar itu adalah intibagh. Nah, di sini dicontohkan kalau seandainya ada kulit yang jatuh kepada alat penyamak atau sebaliknya alat penyamak yang jatuh kepada kulit, kemudian kulit tadi tersamakkan dengan sendirinya, maka kulit tadi menjadi suci. Jadi yang lebih utama, kata Syekh Bajuri, hendaknya musannif tadi menggunakan lafal intibagh bukan dengan bitibagh. Sawaun fidzalika, sama saja fidzalika di dalam hal itu, ai fil hukmi di dalam hukum, bitaharatil jildi dengan sucinya kulit, bitibak dengan cara disamak. Jadi makna fidzalika itu adalah fil hukmi bitaharatil jildi bitibak. Wala yakhfa dan tidak samar anna sawaun bahwasanya lafal sawaun itu khobarun muqaddamun, itu adalah khobar muqaddam. Wa maitatu ma'kulil lahmi wa ghairihi, sedangkan lafal maitatu ma'kulil lahmi wa ghairihi itu adalah mubtadaun muakhirun, mubtada muakhir. Jadi sawaun itu menjadi khobar muqaddam, kemudian lafal maitatu ma'kulil lahmi wa ghairihi itu menjadi mubtadaun muakhirun. Wal aslu dan adapun asal kalimatnya itu adalah maitatu ma'kulil lahmi, yaitu bangkainya hewan yang dimakan dagingnya, wa ghairihi dan bangkainya hewan yang enggak boleh dimakan dagingnya, dagingnya itu sawaun, itu sama saja, fidzalika di dalam hal itu, ai fil hukmi di dalam hukum, bitaharatil jildi dengan sucinya kulit, bitibaghi dengan cara disamak. Intinya bangkainya hewan yang boleh dimakan dagingnya itu bisa menjadi suci dengan cara disamak. Bangkainya hewan yang enggak boleh dimakan bisa suci juga dengan cara disamak. Qauluhu perkataan syarah yang mengatakan maitatu ma'kulil lahmi, bangkainya hewan yang boleh dimakan dagingnya itu kamaitati syati wal khil, seperti bangkainya kambing, wal khil dan kuda. Wa qauluhu dan perkataan syarah yang mengatakan wa ghairihi, bangkainya hewan yang enggak boleh dimakan, maksudnya adalah maitatu ghairi ma'kulil lahmi, bangkainya selain hewan yang dimakan dagingnya. Kamaitatil hamir, seperti bangkainya keledai, wadhi'bi dan bangkainya serigala. Qauluhu perkataan syarah yang mengatakan wa kaifiyatut tabghi dan adapun tata cara menyamak, ai wa sifatut tabghi adapun sifat menyamak, al maqsudatu yang dituju, minhu daripada menyamak. Faka'annahu qol, seolah-olah musannif mengatakan maqsudut tabghi. Walau abbara bidzalika, seandainya syarah itu mengungkapkan bidzalika dengan ungkapan maqsudut tabghi bukan kafiyatut tabghi, lakana azhar, niscaya yang demikian itu lebih jelas. Li'annal mutabadara, karena perkara yang disegerakan, minal kaifiyah dari tata cara menyamak, adalah ayat dia seorang mendatangkan biddabik alat menyamak, wayadu'ahu dan dia meletakkan alat menyamak tadi alal jildi di atas kulit. Masalan contohnya seperti itu. Walaisa muradan, padahal yang demikian ini bukanlah yang dimaksud. Nah, mungkin ini saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya.